Halo kaum intelektual sekalian. Kalau saya perhatikan ya, zaman sekarang ini sudah ada tanda-tanda kemajuan yang sangat signifikan. Saya melihat warga Konoha itu sudah banyak yang kembali ke jati diri bangsa kita. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, apa sih jati diri bangsa kita itu? Apakah jati diri bangsa kita itu menyembah leluhur orang lain gitu? Apakah jati diri bangsa kita itu menggunakan ideologi-ideologi dari luar gitu? Apakah jati diri bangsa kita itu menjunjung tinggi yang namanya adab atau budaya daripada luar? Bagaimana sebenarnya jati diri bangsa kita itu? Apa sih definisinya? Kemudian kalau saya perhatikan itu ya, dan ini sangat sering saya pikirkan ya. Saya juga nggak tahu apakah yang nonton video ini sering berpikir seperti ini atau tidak ya. Kalau saya perhatikan itu ya, ideologi daripada agama-agama dari luar itu seperti agama-agama dari Timur Tengah ya, agama Samawi lah ya. Agama Samawi ini kalau saya perhatikan itu ya bertentangan dengan ideologi agama lokal. Nah, yang jadi pertanyaan, ideologi seperti apa? Faktor apa yang mempengaruhi? Kenapa bertentangan? Dan apa bukti secara ilmiah? Wow, luar biasa. Kalau misalnya hal-hal seperti ini tidak kita perhatikan, maka akan terjadi yang namanya konflik berkepanjangan. Jadi ini semacam bom waktu kalau kita biarkan. Harus kita analisis gitu, harus kita pertanyakan gitu. Karena gini guys, keimanan itu tidak layak kita imani kalau keimanan itu tidak pernah dipertanyakan. Keimanan itu kalau tidak pernah dipertanyakan, maka kita akan seperti ya membeli kucing dalam karung. Harus kita pertanyakan keimanan kita. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah keimanan kita itu benar-benar waras atau tidak? Jadi kalau saya perhatikan itu ya, ideologi daripada agama Samawi itu sangat bertentangan dengan ideologi agama lokal. Mohon maaf ya bagi teman-teman Kristen ya. Saya yakin yang nonton video ini banyak yang beragama Kristen. Mohon maaf ya teman-teman Kristen, saya tahu agama Kristen itu mengajarkan yang namanya kebijaksanaan dan mengajarkan yang namanya kasih. Kasihilah musuhmu. Jadi kalau Anda menganut yang namanya ideologi kasih, maka Anda tidak berhak untuk tersinggung ya. Jadi saya akan bongkar di sini ya. Kalau saya perhatikan itu ya di Tanah Batak misalnya, kita ngambil case di Tanah Batak ya. Jadi di Tanah Batak itu, orang yang menganut kepercayaan lokal itu seperti agama Parmalim, biasanya mereka dikata-katain dengan agama Sipelebegu. Apa itu Sipelebegu? Sipelebegu itu artinya menyembah hantu. Ya, jadi di Tanah Batak itu sudah lumrah hal-hal seperti ini terjadi. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa yang mendasari? Apakah ini faktor daripada agama itu sendiri? Ya, sangat berhubungan dengan agama itu sendiri. Mohon maaf ya bagi teman-teman Kristen. Kan dalam agama Samawi itu ya, tidak hanya agama Kristen ya, agama Yahudi dan lain sebagainya, sama sebenarnya ideologi daripada agama Samawi ini. Apa itu? Tidak boleh menyekutukan Tuhan. Karena Tuhan itu maha pencemburu. Itu artinya ya, kenapa orang-orang Kristen yang ada di Tanah Batak itu sering mengatakan bahwa agama Parmalim atau agama lokal atau agama asli orang Batak itu Sipelebegu atau penyembah hantu atau penyembah setan. Karena apa? Karena mereka tidak mau menyekutukan yang namanya Tuhan. Karena mereka menganggap, orang-orang Kristen itu menganggap bahwa Tuhan itu satu. Tuhan itu Maha Esa. Tidak boleh berpaling ke Tuhan yang lain gitu. Sementara orang-orang Kristen di Tanah Batak itu berpikir bahwa kepercayaan agama lokal itu seperti agama Parmalim itu, mereka punya Tuhan yang beda dengan Tuhan agama Kristen. Sehingga zaman dulu sering dikata-katain bahwa agama lokal itu Sipelebegu. Mohon maaf ya bagi teman-teman Kristen ya. Saya tidak menjalani semuanya, saya tidak mengatakan bahwa agama Kristen itu semuanya mengatakan seperti itu. Enggak ya. Enggak semuanya ya. Disclaimer on ya. Saya harus sering disclaimer di sini ya, karena orang Indonesia itu anti kritik guys ya. Enggak semuanya tapi ya. Tapi rata-rata orang Indonesia itu anti kritik. Biasanya mereka langsung menyangkal gitu ya, tanpa cross check dulu gitu, tanpa mendengarkan saya sampai habis ngomong gitu ya. Mereka langsung menghakimi di awal. Jangan seperti itu guys ya. Kita harus berpikir rasional gitu. Itulah yang terjadi pada waktu
penyebaran agama Kristen di Tanah Batak. Jadi kalau boleh jujur itu ya, mohon maaf ya guys ya, mohon maaf sebesar-besaran. Menurut data, Nommensen ketika menyebarkan agama Kristen di Tanah Batak, maka dia mengatakan bahwa Sisingamangaraja itu, rajanya orang Batak itu menyembah yang namanya menyembah berhala gitu. Sipele Begu. Ya, menyembah hantu. Nah, ketika Nommensen mengatakan seperti itu, maka orang-orang Batak berpikir, ya juga ya, kenapa kita harus menyembah setan, kenapa kita menyembah begu, dan lain sebagainya. Maka banyak orang Batak berbondong-bondong masuk Kristen. Itu salah satu faktor ya, tapi ada faktor yang lainnya ya. Yang mengucapkan ini adalah Nommensen guys. Maka Nommensen itu nggak mau berdamai dengan Sisingamangaraja. Padahal menurut data Sisingamangaraja itu pengen berdamai dengan Nommensen. Sisingamangaraja ke-12 itu pengen mengajak berdamai Nommensen. Nommensen nggak mau. Karena Nommensen mengatakan bahwa Sisingamangaraja itu Sipele Begu. Karena dia menganut yang namanya agama Parmalim, yaitu agama lokal, agama kepercayaan orang Batak. Jadi ada dua ideologi yang bertentangan di sini ya. Kemudian kalau kita ngambil dari sudut pandang yang paling rasional misalnya. Sebenarnya yang dipercaya oleh agama lokal itu atau agama Parmalim itu yang dikata-katain orang Kristen agama Sipele Begu itu, penyembah hantu itu, mereka juga mempercayai yang namanya Tuhan yang satu, yaitu Mula Jadi Nabolon atau Debata Mula Jadi Nabolon. Dalam istilah bahasa Batak itu disebut dengan Debata Mula Jadi Nabolon. Atau kalau dalam agama Islam disebut dengan Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang bertauhid gitu. Jadi sebenarnya Tuhan daripada agama lokal atau agama Parmalim ini satu. Cuman Nommensen kepalang mengatakan bahwa agama lokal ini atau agama Parmalim ini adalah Sipele Begu. Sehingga apa? Sehingga ya nggak semuanya tapi ya orang-orang Batak di Tanah Batak itu berpikir, oh ini nggak benar, oh ini nggak salah, oh kita menyembah patung, menyembah ini dan lain sebagainya. Nggak boleh ya. Dan inilah yang jadi topik yang perlu kita bahas di video ini. Kalau kita bergeser sedikit ke pemikiran-pemikiran yang paling rasional misalnya, dari sudut pandang saya ya, saya sendiri ya, saya tidak menyatakan bahwa Anda harus setuju dengan saya tidak mengatakan seperti itu. Saya tidak mendoktrin yang nonton video ini. Saya tidak mendogma Anda. Kalau kita berpikir rasional misalnya, kalau misalnya umat Kristen di Tanah Batak mengatakan bahwa Tuhan itu Maha Esa, Tuhan itu satu gitu, disatukan misalnya. Ya, manunggaling ya, kalau orang Sunda biasa disebut dengan manunggaling, disatukan. Bertauhid. Kalau Tuhan itu satu, apa bukti Tuhan itu satu? Apa bukti Tuhan itu disatukan gitu? Apa bukti penyatuan Tuhan itu? Apakah kita menyaksikan? Enggak kan? Kalau misalnya ada mengatakan, orang Kristen mengatakan bahwa Tuhan itu satu, ya mana datanya? Mana faktanya? Apakah Tuhan satu itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa dong. Secara ilmiah itu harus bisa dikonfirmasi. Kan ini nggak bisa dikonfirmasi kan. Tuhan itu satu kan nggak bisa dikonfirmasi. Kalau misalnya orang mengatakan Tuhan itu 1,5 nggak satu, ini juga nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau misalnya ada orang mengatakan bahwa Tuhan itu 5, 4, atau 6 gitu ya. Katakanlah misalnya agama lokal mengatakan bahwa Tuhan itu nggak satu, ada banyak kok ya. Ada dewa ini, dewa itu, dan lain sebagainya. Kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah juga. Jadi orang Batak, kepercayaan orang Batak itu, kalau misalnya mereka mengatakan bahwa Tuhan itu nggak satu, maka ini juga nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi sama-sama nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Orang Kristen mengatakan bahwa Tuhan itu satu, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya, kemudian agama lokal atau agama Parmalim juga tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Sama-sama nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Lalu ngapain ngotot gitu? Ngapain umat Kristiani ngotot bahwa Tuhan mereka yang paling benar gitu? Ya, sementara Tuhan daripada agama Parmalim Sipele Begu itu salah. Ya kan? Sama-sama nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Dasar daripada agama itu kan kepercayaan, keyakinan. Kalau kita yakin bahwa ada kuda berkepala kambing misalnya, atau kuda berkepala singa misalnya, ya udah percaya aja gitu. Jangan memaksakan bahwa ya kuda itu berkepala singa loh, bukan kepala kambing. Jangan memaksakan. Kalau ada orang mengatakan bahwa kuda itu berkepala gajah misalnya, ya nggak jadi masalah.
Orang kita juga nggak bisa dibuktikan secara ilmiah kalau kita mengatakan bahwa kuda berkepala kambing, ya kan? Jadi inti daripada agama itu seperti itu, guys. Tapi mohon maaf ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk mabuk agama ya. Maksudnya saya tidak nyuruh yang nonton video untuk percaya dengan saya ya. Jangan terlalu percaya dengan saya, guys. Saya tidak mendoktrin Anda, saya tidak mendogma Anda. Saya di sini ya mengajak Anda untuk berpikir kritis gitu. Saya tidak akan memberikan kesimpulan. Silakan disimpulkan sendiri ya. Saya tidak pernah menyimpulkan video saya itu, nggak pernah. Kalau saya menyimpulkan itu artinya saya berpihak. Kenapa saya bahas ini? Karena kita harus menguji keimanan kita. Apakah keimanan kita itu benar-benar rasional atau tidak? Apakah keimanan kita itu masuk akal atau tidak? Apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh agama Kristen itu kan bukan bertauhid gitu. Agama Kristen kan trinitatis, 3 jari 1 misalnya ya. Allah Bapa, Roh Kudus, kemudian Yesus misalnya, dalam nama Yesus misalnya ya. Ada 3 ya disatukan, trinitatis. Nah yang jadi pertanyaan, apakah ini keliru? Kita nggak bisa mengatakan ini keliru, karena apa? Karena nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Tuhan satu itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Tuhan 3 jari 1 juga tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Sama-sama tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Maka jangan menghujat gitu ya. Jadi agama mayoritas di Konoha itu kan sering mengatakan bahwa Kristen itu keliru ya. Kenapa Tuhan 3 jari 1? Tuhan itu kan satu ya. Bertauhid misalnya. Ya bertauhid juga kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. 3 digabung jadi 1 kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Nggak bisa dibuktikan. Mana buktinya? Mana datanya? Kalau ada datanya saya akan bahas gitu. Jadi sama-sama nggak bisa dibuktikan secara ilmiah, maka jangan menganggap bahwa kita si paling ilmiah gitu. Ya, kalau ada orang mengatakan bahwa ada kerbau berkepala naga misalnya, di rumah saya misalnya, ada orang mengatakan seperti itu. Ya nggak jadi masalah. Keep aja gitu. Jangan mengatakan bahwa, oh di rumah saya itu ada kerbau berkepala naga gitu. Ya, lu harus percaya. Orang lu nggak ngasih buktinya gitu. Kalau misalnya ada orang mengatakan bahwa di rumah saya itu ada kerbau berkepala singa misalnya, terus kita akan ngatain, enggak lah, di rumah saya itu kan ada kerbau berkepala naga. Mana buktinya? Ya percaya aja. Kemudian kita kata-katain bahwa ada, ya misalnya nih, ada orang mengatakan bahwa kerbau itu berkepala naga. Menurut saya ini kurang rasional ya. Kurang masuk akal. Karena apa? Karena ya sama-sama nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi ngapain kita harus ribut berdebat ya kan? Jadi inilah pemikiran-pemikiran daripada orang yang paling jenius di Barat ya. Jadi orang-orang Barat itu sangat-sangat cerdas ya. Orang-orang yang tinggal di Eropa itu sangat-sangat cerdas. Ya agak sedikit horor memang kalau saya mengatakan seperti ini. Tapi disclaimer awalnya saya tidak mendoktrin Anda, saya tidak mendogma Anda. Enggak, saya nggak mau mendogma Anda. Saya pengen Anda berpikir kritis gitu, berpikir rasional gitu. Jadi pemikiran-pemikiran orang di negara maju seperti itu. Ngapain kita sibuk mengatakan bahwa agama kita yang paling benar, agama kita yang paling suci gitu. Toh juga agama nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Iya kan? Tuhan juga nggak bisa dibuktikan secara ilmiah kok. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa Tuhan kita yang paling benar, Tuhan kita yang paling suci? Wong Tuhan juga tidak pernah menampakkan diri ya kan? Siapa yang pernah melihat Tuhan? Nggak pernah. Nggak ada satupun orang melihat Tuhan. Jadi jangan mengatakan bahwa Tuhan kita yang paling benar. Oh Tuhan itu harus bertauhid. Ya Tuhan itu harus 1,5. Nggak bisa. Tuhan itu harus 3. Nggak bisa. Jadi ini yang perlu kita pahami ya. Sama halnya dengan agama-agama lokal. Agama lokal juga nggak boleh kita kata-katain bahwa mereka sesat dan sebagainya. Nggak, jangan seperti itu ya. Jadi pemikiran-pemikiran seperti ini harus dihilangkan ya kita sebagai kaum intelektual. Kemudian bagaimana dengan yang namanya jati diri bangsa? Jadi jati diri bangsa kita itu melekat dengan filosofi-filosofi kepercayaan lokal. Sebenarnya kepercayaan lokal itu kan nggak bisa disebut dengan agama. Kalau saya perhatikan. Kenapa? Karena agama itu kan harus ada nabinya, ya itu kan definisi daripada agama. Kemudian ada wahyu dan lain sebagainya, itu kan definisi daripada agama. Sementara agama lokal itu kan mereka tidak mengatakan mereka dapat wahyu, kemudian ada nabinya, nggak seperti itu. Jadi itu artinya, kalau saya perhatikan itu, agama lokal itu tidak bisa dikategorikan agama, tapi semacam kepercayaan atau filosofi. Apa jati diri bangsa kita? Jadi jati diri bangsa itu melekat
pada kepercayaan-kepercayaan lokal. Contoh misalnya, welas asih, saling mengasihi, berbuat baik. Jadi apapun agama yang ada di Nusantara itu selalu ada welas asih atau mengasihi, saling mencintai, saling mengasuh gitu, saling menjaga dari Sabang sampai Merauke. Kalau saya perhatikan, itulah jati diri bangsa kita, saling mengasihi, berbuat baik gitu, toleransi. Justru kalau saya perhatikan tuh agama lokal itu ya terlalu toleransi gitu terhadap agama lain. Sehingga apa? Sehingga agama lokal itu sekarang tersisih, dianaktirikan. Dianaktirikan, guys. Itu yang perlu saya sampaikan di video ini ya. Kita harus berpikir rasional ya. Kemudian ya, saya ada bikin semacam organisasi gitu ya, bernama organisasi Okelo. Apa itu Okelo? Organisasi kepercayaan lokal. Jadi kalau Anda mau bergabung ya, tinggalkan email Anda di kolom komentar. Saya akan hubungi Anda ya. Saya akan memberikan kontak gitu. Ya, saya akan masukkan Anda ke organisasi tersebut. Kenapa? Karena menurut saya ini semacam pembelaan terhadap agama lokal. Karena apa? Karena agama lokal itu sudah lama dianaktirikan. Padahal itulah jati diri bangsa kita. Jadi negara yang kehilangan jati diri, yang tidak terhubung dengan nenek moyangnya, leluhurnya, maka mereka akan tidak bisa maju. Kita ambil contoh misalnya seperti Eropa. Kenapa Eropa itu bisa maju? Karena filsuf-filsuf Yunani. Karena leluhur mereka gitu. Jepang misalnya, karena filosofi Bushido. China apalagi. China itu dipengaruhi oleh ajaran Konfusianisme. Konfusius ya. Konfusius itu yang mempengaruhi kenapa China itu bisa menjadi negara maju. Jadi kita harus kembali ke jati diri bangsa kita. Ya, menjadi manusia yang welas asih, saling mengasihi, saling mencintai. Mari kita kembali ke jati diri bangsa kita. Silahkan tinggalkan kontak Anda di kolom komentar ya, atau email Anda. Nanti saya akan hubungi. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak kami. Saya kaum intelektual, salam rasional.